Baik, ketemu dengan saya lagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada beberapa teman-teman yang tanya, Pak, saya pengen latihan housebow, ya. Saya mau beli busur yang mana, Pak? Ya, kan modelnya macam-macam, jenisnya macam-macam, LBS-nya juga macam-macam. Saya harus beli yang mana, Pak? Untuk sebagai pemula gitu ya. Eh, teman-teman yang pemula yang mulai dari awal untuk housebow, gunakan LBS yang rendah yang kira-kira teman-teman sanggup narik, gitu ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa bergaul dengan rekan-rekan yang sudah latihan housebow, pinjam sebentar yang LBS rendah gitu kan, coba ditarik, cari yang nyaman teman-teman ya, yang nyaman. Kalau tidak nyaman, teman-teman nanti tidak rajin latihan gitu kan. Kita cari yang nyaman. Kalau standar saya pribadi pengalaman untuk putra dewasa itu di 25 lbs ya, untuk LBS-nya ya. Kalau untuk putri itu di 20 atau 21. Tapi itu tergantung teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman dewasa tapi tenaganya kurang, bisa turunkan ke 23 atau 22 ya. Nggak usah malu teman-teman ya, nggak usah malu, karena ini untuk teman-teman sekalian ya. Misalkan ada yang sudah pakai 35, kita pakai 23, malu yang tinggi aja. Jangan seperti itu ya. Kita pikirkan diri kita sendiri, kita nyamannya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah beli misalkan yang 23 lbs ya, ketika suatu saat naik LBS-nya bisa sampai ke 30, yang 23 jangan dijual. Ya. Kenapa Pak tidak dijual? Itu untuk latihan harian, untuk latihan kepase yang dari Turki. Jadi latihan tarik gitu ya. Latihan tarik untuk kepase. Nah, teman-teman sekalian, terus Pak, jenis apa Pak busurnya ya? Kita sudah tahu LBS-nya. Katakanlah kalau saya biasa rekomendasikan di 25 lbs, saya lebih merekomendasikan model Turki ya, seperti ini teman-teman ya. Turki yang bending teman-teman. Kenapa ya harus yang bending Pak? Karena kalau Turki yang versi flat itu siahnya full kayu dan itu rentan aus ya. Dia kena panas, kalau nanti kena air nanti rapuh, keropos, pasti patah ya, karena sifatnya juga kayu. Tapi kalau yang bending seperti ini teman-teman sekalian, ini bending itu, si bendingnya, si fibernya sampai ke atas, sampai ke sini ya. Jadi kemungkinan patah sangat kecil ya. Paling-paling patah nanti di ininya, di pendukungnya kalau dia tidak kuat ya. Ada di siahnya, di sini ada untuk penguatnya, itu kadang-kadang suka patah, tapi fibernya sendiri tidak patah ya. Jadi ini fibernya sampai full sampai ke ujung siah ya. Dia kalau yang tipe bending ya. Kalau yang tipe flat, dia flat itu cuma sampai di sini, kemudian lengkungnya itu dari kayu. Oleh karenanya itu dia rentan patah. Oleh karenanya saya anjurkan teman-teman yang pemula beli busur yang tipe bending ya, EFG bending ya, model Turki sih. Kenapa Pak model Turki, bukan model yang lain? Turki itu relatif busurnya lebih pendek dibandingkan busur-busur yang lain ya. Jadi nyaman dibawa kemana-mana ya. Tapi sekarang teman-teman banyak bowyer yang membuat versi knockdown. Jadi ini bisa dipotong, bisa jadi dua. Itu lebih pendek lagi ya. Jadi teman-teman bisa masukkan ke tas gitu kan, terus latihan dimanapun bisa ya. Ini tipe Turkis. Kenapa Pak tipe Turkis? Tipe Turkis itu paling mudah dikendalikan dibanding tipe lain ya, paling mudah dikendalikan ya. Kalau teman-teman nanti beranjak skillnya naik, bisa cobain nanti tipe KTB. Saya punya tipe KTB teman-teman sekalian. Ini tipe KTB, Korean Traditional Bow, seperti ini modelnya ya. Ini KTB bending, fibernya sampai ke atas ya, fibernya sampai sini, jadi lebih kuat ya.
Kemudian juga ada model Tartar, ada juga model Mongolian, model Mughal dan lain sebagainya. Tapi itu nanti pilihan, teman-teman bisa coba. Tapi untuk tahap awal gunakan, saya rekomendasikan tipe Turkish karena paling mudah dikendalikan. Untuk tipe KTB seperti ini, Korean Traditional Bow, ini agak susah dikendalikan. Ya, itu menurut pengalaman pribadi ya. Kalau yang lainnya, wah gampang Pak, itu lain masalah ya. Ini pengalaman pribadi, ini lebih sulit daripada tipe Turki. Ya, oleh karenanya untuk yang pemula itu saya rekomendasikan versi Turki. Ini unstring, sebelum dipasang string. Ketika sudah dipasang string akan jadi seperti ini, teman-teman. Ini ketika sudah dipasang string akan jadi seperti ini. Ini Korean Traditional Bow. Ya, di sini kurvanya ada tonjolan sini. Nah, kalau dia model handle-nya seperti ini Korean, tapi ada yang model handle-nya tidak seperti ini, tapi ada nonjol di sini, itu model Crimean. Ya, ada yang di sini nonjol, di sini agak nonjol juga handle-nya, itu Crimean Tartar. Ya, begitu. Tapi model lengkungnya hampir sama seperti ini. Bedanya tipe Korean adalah di model siahnya, ya. Dia model canto seperti ini. Ya, ini Korean. Ya, beda dengan model Turkish dan model lainnya, dia stringnya cantolnya di sini. Ya, kalau Korean cantolnya di sini, di atas. Oke ya, di sini. Ini Korean. Ini saya punya Korean untuk 32 lbs. Tarikannya lembut, teman-teman. Tarikannya lembut dan panjang. Ya, untuk yang suka tarikan panjang bisa menggunakan Korean ya. Tapi itu kalau teman-teman tingkatnya udah lanjut ya. Ya, tapi untuk yang pemula-pemula gunakannya model Turkish. Ya. Ini hanya saran teman-teman ya. Teman-teman boleh ikuti saran saya atau mau beli yang model lain, itu pilihan, silahkan ya. Nah, ini model Turkish. Perhatikan ya. Beda di kurva depannya beda. Ya, ini model Korea, ini model Turkish. Ya. Kalau Turkish itu hurufnya huruf D, ya, huruf D, delta. Kalau Korean hurufnya huruf B ya, Bravo, seperti ini. Ya, beda seperti ini. Ya, beda sekali. Kebalik ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Bedanya kurva Bravo dengan kurva Delta. Kalau kurva Bravo tarikan awal sampai akhir itu sama, relatif flat. Tapi kalau tipe yang Delta, ketika ditarik awal-awal ringan, kemudian setelah sampai ke tarikan maksimum dia berat, seperti ini. Ya, itu bedanya. Kalau yang Korean ini dari awal sampai akhir itu sama tarikannya. Jadi itu teman-teman ya, teman-teman silahkan berburu busur ya. Jadi jangan sembarang beli busur teman-teman. Teman-teman tentukan kekuatan teman-teman ya, LBS-nya berapa. Jangan ikut-ikutan langsung LBS besar gitu ya. Jangan sombong istilahnya ya. Misalnya, wah saya mau 35 LBS gitu kan. Teman-teman nanti cedera ketika latihan ya. Dan setelah beli nggak latihan lagi ya, karena cedera terus kapok gitu kan ya. Jadi teman-teman beli busur yang ringan dulu ya,
Kalau saya pribadi, saya rekomendasikan di 25 lbs, tapi kalau 25 lbs masih terlalu berat, teman-teman bisa turunkan di 23 lbs ya. Gak apa-apa disamakan dengan anak-anak SMP juga gitu ya, karena ini untuk teman-teman sekalian ya. Setiap pribadi itu berbeda ya, ada yang memang punya tenaga kuat, ada yang memang agak sedikit lemah gitu ya. Jadi kita bertahap meningkatkan power itu secara bertahap, gak sekaligus naik gitu ya. 23 lbs atau 25 lbs saya rekomendasikan busur model Turki karena pengendaliannya lebih mudah dan busurnya lebih pendek dibandingkan dengan busur tipe lain ya, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Kalau lebih praktis lagi, teman-teman bisa beli yang model knockdown, jadi bisa dilepas ya, jadi bisa menyimpannya lebih ringkes gitu ya, bisa dipotong dua. Itu model knockdown. Tentu itu masalah harga. Kalau model knockdown sedikit lebih mahal. Kalau yang bending Pak, harganya berapa Pak? Di beberapa Boyer ada yang murah teman-teman, ada yang 400.000 model bending seperti ini. Ada yang paling mahal kalau bending itu sekitar 700.000 ya, kalau yang bending seperti ini. Kalau yang flat itu murah, 200.000, 250 itu yang model flat. Tapi saya tidak sarankan. Ya, saya tidak sarankan ya. Untuk saya sarankan yang model bending ya, kisaran harga ya 500.000 udah bagus lah, 500.000 ya, seperti itu. Ada yang bending juga ada yang mahal sampai yang 1,4. Itu mahal karena dia banyak lukisan, banyak variasi, mahalnya di situ. Bahannya sama teman-teman. Jadi teman-teman yang teman-teman inginkan adalah busur pertama. Jadi nggak usah terlalu rame gitu ya. Nggak usah terlalu rame, pakai batik, pakai lapis kulit, nggak usah. Karena ini busur pertama untuk kita latihan harian ya. Ketika teman-teman mencapai titik tertentu dengan LBS yang tepat, misalkan 30, baru teman-teman beli busur yang bagus gitu ya. Yang ada ukiran, yang ada covernya gitu ya. Itu teman-teman ya, supaya teman-teman tidak menyesal nanti ya. Nah, kalau beli busur yang tadi yang ringan itu, ketika teman-teman naik LBS sampai 30 misalkan, teman-teman punya 23 LBS, jangan dijual. Itu buat latihan harian kepase. Ya, tadi saya sampaikan kepase. Bagaimana cara latihannya? Ini latihan dari Turki teman-teman ya. Ini tangan kanan dibalik, bukan kayak gini nariknya. 3 tangan kanan kayak gini. Ya. Ditarik 60 kali. Ya, satu seri 10 kali. Contohnya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istirahat, ganti yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Masing-masing seri 6 kali, jadi teman-teman tarik 60 kiri dan 60 kanan ya. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, 2 bulan, dari 23 lbs teman-teman akan naik bisa sampai 28 atau 30 lbs dengan kepase setiap hari ya. Setiap hari ya, pagi-pagi atau pagi, kalau sehari 2 kali lebih bagus lagi, pagi dan sore gitu kan, sore di rumah saja, tidak usah kemana-mana, latihan kepase. Itu nanti teman-teman akan biasa menggenggam busur dan ototnya sudah mulai terbentuk ya, seperti itu latihan kepase. Itu masukan terkait dengan busur teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Semangat berlatih ya, jangan kendor gitu ya, jangan sampai kendor. Kita beli busur sesuai dengan pribadi masing-masing, tidak usah ikut-ikut orang dan tidak usah malu ya. Jangan sombong. Ada teman-teman yang sombong tuh langsung beli 40 lbs, akhirnya nggak dipakai gitu ya. Kita beli untuk dipakai harian, untuk meningkatkan power, nanti ke depan akan semakin bagus. Itu saja dari saya teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.